Aduh ya Allah, kenapa ya aku nggak pernah diajak? Apakah aku bukan sama-sama? Yuk, sebelum hujan besar, lama kemudian anginnya gede banget. Sampai juga dilihat, ininya udah langsung berdarah. Randa Mimin itu janda yang paling gatel, pokoknya yang paling. Emang looknya gitu kali ya, gitu. looknya pelakor. Di Instagram banyak terobsesi dengan Ariel deh. Iya. Ariel. Arif. Denny Jo di sini Joker, selamat datang kembali di Galeri Denny Jo. Naon? Saya naon? Hari ini Galeri Denny Jo kedatangan seorang artis luar biasa. Karena kita berada di edisi pernah kenal artis. Dia seorang penyanyi, dia seorang model, kemudian juga dia seorang pemain sinetron, dan yang terakhir dia juga seorang MC pernah. MC, ya, luar biasa. Ini dia Cecilia Shu. Hai Joker semuanya. Makasih loh. Aduh, Bang luar Denny biasa. udah panggil ke sini, suruh apa namanya bincang-bincang manja di sini. Aduh, aku tuh sempat lihat beberapa kali kan dalam hati, aduh ya Allah, kenapa ya aku nggak pernah diajak? Apakah aku bukan sama-sama? Akhirnya aku diajak ke Ya Galeri Denny Jo. iyalah pasti diajak karena kita pertemuan kita itu benar-benar naonnya Itu sangat-sangat nggak bisa diprediksi aku mau ketemu sama Kang Denny itu waktu betul itu. banget. Waktu itu ada project apa ya? Project mau bikin kayak pemasaran tapi bentuknya semi teater gitu ya. Oh ya, kita bikin salah satu project Bareng PUPR ya? ya, Boleh disebut nggak? Boleh ya? boleh lah, Oke. angkat aja. Oke. Apa musikal gitu lah ya, Musikal ada gitu. musikal gitu. Jadi kita satu project itu bulan apa ya? Tahun 2019 Tahun ya. 2019 kita satu project di mana kita mempromosikan ya? atau memasarkan programnya PUPR. Kemudian kita di situ bukan kabaret, bukan Bukan ya. kabaret ya, masuknya apa itu? Drama Drama musikal. musikal, Itu, ya, drama drama musikal. musikal. Di mana waktu itu Cecil satu-satunya perempuan. Iya, di antara 4 laki-laki. Di antara 4 laki-laki ada Budi Kusuma, kemudian ada Koko. Ya. Tolong di tag ya, ada Budi Kusuma, Koko, dan juga satu lagi Eke. Oh iya, satu lagi ada Warindra. Oh, Itu mah tapi nggak, iya tapi kan di antara 4 Iya, laki-laki. iya, benar. Gitu. Dan itu pertemuan pertama kita, alhamdulillah, dan kita langsung ngeblend. Betul. Sampai lu bilang juga emak Emak. ke gua. Bayangin. Tadi aku mau bilang emak, cuman takut. Awal pertemuan itu langsung bilang emak, gua bilang, nah udah gitu bedak tuh. Coba, saking itu berarti chemistry-nya dapet ya? Apakah itu terlalu, karena gini, sosok Kang Denny ini, atau aku panggilnya emak aja sih, soalnya enaknya manggil gitu. Sosok emak ini dia lebih ke mengayomi gitu, karena dia kan orangnya kalau misalkan Bilang aja tua. enggak, dia tuh kalau untuk urusan pekerjaan dia selalu prepare gitu Ya, kan. bener, Harus A ke Z itu bener-bener gitu. Nggak bisa yang namanya buru-buru atau apa. Itu kan kayak ibu-ibu gitu. Maksudnya kayak ibu sendiri gitu. Harus gini. Makanya aku bilang, oh ya udah emak gitu. Lebih enak aja manggilnya. Padahal itu kita baru kenal ya. Kamu sudah bisa melihat seperti itu ya? Udah bisa melihat karena mulai dari janji nggak pernah lelet matu. Nah. Terus kemudian pada saat pekerjaan dicekcok misalkan kita nanti aja datangnya nggak bisa, ini Detail harus gua mah ya. harus gini, bajunya harus seperti ini, jadi semua harus di prepare sangat rapih gitu. Tuh, Jokers. Gitulah. Baru kenal awal aja, baru-baru udah langsung bisa Nilai kayak gitu. menilai seperti itu. Dan memang Jo itu orangnya disiplin. Emang benar Sorry kan? ya, ngaku-ngaku. Memang Ya, benar kan? Ya disiplin, kemudian detail. Iya, betul. Jadi biar kita meminimalisir kesalahan atau kekurangan itu saja. Betul. Nah dari situ saya kenal Cecil itu dulu diperkenalkannya dia seorang model, Jokers. Karena memang dulu kamu Memang fokus di model. fokus di model. Waktu itu Budi Kusuma yang memperkenalkan, nih gue ada temen cewek model katanya.
yang cocok untuk jadi perannya waktu itu apa ya? Sebelum itu aku mau ditawarin jadi cewek Batak karena kan Oh, iya. wajah aku kan lebih kayak kelihatan keras gitu konturnya iya. Benar. Ternyata setelah dijalani bukan jadi itu, malah suami saya ceritanya di Jadi situ Batak. Koko yang jadi Batak. Kamu Sunda ya? Aku Sunda. Aku Betawi. Oh iya, Jadi Betawi. aku Betawi. Benar-benar waktu banget. itu. Jadi Dan yang waktu pemilihan kostum waktu itu Mas sendiri yang kamu kostumnya coba lihat dulu, fotoin apa segala macam. Benar. Yang lain nggak ada, yang lain kayak Kang Budi atau yang lain nggak ada. Iya. Cuman emak aja yang coba kamu lihat dulu ini, kamu udah di mana, selalu gitu, paling rewel, paling ribet, dan memang harus kamu di mana karena memang nggak bisa mungkin. Kang Denny emak udah lebih udah lebih berpengalaman ya. Maksudnya kita jangan sampai bikin kesalahan. Dan itu salah satu ilmu yang aku ambil dari Emak Denny gitu. Apa ya, kalau misalkan kita kerja sama orang lain, jangan sampai kita bikin kesalahan sekecil apapun. Sebisa mungkin diminimalisir, dan kita memang harus benar-benar prepare, jangan sampai kita ngecewain klien kita gitu. Nah, ini yang Jo juga salut sama Cecil ini. Dia orangnya benar-benar asik. Waktu pertama kenal aja udah langsung kita klik gitu. Yeah. Kemudian kalau misalnya dikasih masukan gini-gini, dia orangnya mau nerima. Itu yang luar biasa. Jarang orang yang misalnya kita kasih masukan, terus dia langsung menerima. Apalagi misalnya Cecil sendiri kan di dunia model sudah malang melintang. Di dunia sinetron kamu juga sudah malang melintang. Jadi ketika kita kasih masukan, dia mau nerima. Itu luar biasa. Ya, untuk kalau masukannya untuk kebaikan atau untuk ini, kenapa nggak diterima ya, Jokers? Bener nggak? Ya, karena kan kita hidup juga sama-sama saling ngambil pengalaman gitu. Betul. Oh, berarti memang benar harus gini gitu, dan memang benar kepake dari saat itu. Memang harus benar-benar on time, terus harus di-prepare semuanya, mulai dari pakaian, performance kita harus kayak gimana, cara bicara, apapun. Aku belajar dari Kang Denny ini, malah panggilnya yang nggak enak, Kang Denny. gitu. Nah, dari situ kita sering chat-chatan dan akhirnya kita harus kerja bareng. Ya, bareng lagi acara MC di Festival Cigondewa. Festival Cigondewa, dan yang punya kerjaan dan yang punya proyeknya adalah yang punya warung pandemi ini. Betul. Papi dan Mami Tia ini yang punya proyek yang nge-hire kita untuk MC. Betul. Ini luar biasa pengalaman kita pertama juga dalam MC, ya kan? Cerita dong sih, cerita. Karena ketika kita kemarin ceritain, jadi pengen ketawa lagi gitu. Iya, karena gini ceritanya kan kita dari pagi sampai ke malam. Harusnya. Ya memang dari pagi sampai malam. Cuman dari pagi sampai ke asar itu semua oke-oke aja. Baik-baik saja. Ketika kita udah ganti, udah pada ganti, mau masuk lagi. Oh, sesi 2 kita udah ganti kostum. Baru banget kan. Terus kita masuk, in frame, udah gitu. Tiba-tiba hujan. Nah, si Ma ini udah bilang duluan, ayo sebelum hujan besar, ayo kita langsung masuk ke gedung, katanya gitu. Kata tim yang di situ nggak usah, santai katanya aja di sini, aman kok. Ini aman kok Sarnafilnya gitu kan. Udah, kita pada diam di situ. Nggak lama kemudian anginnya gede banget sampai si Sarnafilnya gini-gini ngangkat-ngangkat gitu kan. Udah beres ngangkat-ngangkat, barulah timnya semua pada pergi, kita ditinggalin. Aku sebelumnya pegangan sama Mak. Sebelumnya pegangan. Udah pegangan tiba-tiba lepas. Dan aku juga nggak ingat gitu, ini kemana, nggak ada. Dia itu lari duluan sama LO-nya, gua ditinggalin sendiri. Nah, dia lari menyusuri hampir ke Cecil ini ketimpa sama Rijing, hampir ketimpa sama Rijing. Nah, gua sendiri balik mau ke gedung, ketimpa sama Sarnafil. Dan gua tergeletak, kemudian kepala bocor. Ini di waktu pas nyampe juga dilihat ininya udah langsung berdarah. Emang karena kebayang lah jatuhnya gitu banget kan. Gue terlentak, luar biasa. Nah, ini pengalaman yang luar biasa karena kita ya istilahnya musibah lah yang nggak pernah tahu ya. Bahkan sampai si Mami Tia juga menangis. Betul, menangisnya karena lu juga nangis kan? Aku nangisnya karena gini, lihat ya Allah ini sampai segininya gitu. Hujan badai itu bener-bener semua kebayang Rijing aja itu kan besi itu bisa sampai jatuh gitu. Hancur, berantakan semuanya. Iya. Nanti ada kan? Nanti kita tayangin. Kamu ada kan? Ada. Nanti kita tayangin bagaimana keadaan kita waktu itu menderitanya. Betul. Kita. Jadi di akhirnya harusnya acaranya dari pagi sampai malam cut di asar itu. Di asar itu setelah itu di cut.
Dan besoknya, karena kan Harusnya, semuanya hancur. iya, harusnya sampai malam kita lagi, sampai kan? malam. Akhirnya besoknya cuma opening doang. Iya. Jam 11 siang. Sama pembagian piala-piala Hadiah, gitu, betul. hadiah. Udah Betul. gitu sampai jam sebelum zuhur udah beres. Udah gitu beres. semua. Alhamdulillah ya Allah. Tapi alhamdulillahnya kita selamat lah ya. Alhamdulillahnya selamat. Itu yang bikin jadi nangis tuh bukan karena apa-apanya, lebih ke ya Allah, coba tadi gimana kalau ada apa-apa gitu. Yang kita kepikiran Iya. langsung waktu itu adalah kejadiannya band Seventeen. Seventeen, betul. Yang terlintas Baru di kerasa pikiran. ya sebenarnya pas waktu kejadian itu benar ya, kita lebih mementingkan diri sendiri tuh Betul. udah nggak kepikiran apa-apa Orang lain, gitu. betul ya. Nggak kepikiran orang lain, nggak kepikiran apa-apa, yang paling penting kita nyelamatin diri Betul. kita sendiri. Itu kejadian sama kita ya. Kejadian benar. Luar biasa. Itu benar-benar sampai beberapa MC yang udah pada kondang juga di Bandung ngechat ke saya, itu gimana rasanya gini. Aduh, kata aku spektakuler sekali. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain. Udah, aku memang waktu itu aku memang MC nggak terlalu banyak ya. Nah. Dan aku waktu diajakin sama Mama ini, waktu itu aku lagi chit-chat sama dia gimana caranya biar jadi MC kondang, karena Nah. kan Mama ini udah sangat-sangat kondang dalam MC gitu kan. Kondangan. Ya, udah tahu banget gitu. Jadi aku lagi chit-chat sama dia gimana caranya kalau ini gini, lagi ngasih masukan, tiba-tiba udah itu ya udah gitu. Jadi Ada job alhamdulillahnya ya. udah gitu, ya ampun kata aku, tapi benar-benar itu nggak bisa lupa deh, benar. Nah, makanya kita kembali ngingetin lagi flashback, makanya kita ngobrolnya juga di warung Demi Pandemi di Jalan Lombok nomor 6S, karena ini miliknya Papi Papi Dedi dan Mami Tia yang juga dulu punya IO-nya di Fast Management. Betul. Ya kan. Tapi sekarang banting setir dulu di momen pandemik Karena ini ya. Pandemik ya. Betul. Jadi banting setir ke kuliner, sekarang punya warung Demi Pandemi. Nah, kita ngobrol lagi sama Cecil bahwa perjalanan Cecil itu luar biasa. Jo sih pengen nanya, Cecil kan di dunia model, kamu tuh lebih ke model foto atau catwalk atau apa? Catwalk pernah sih, cuman nggak terlalu mendalami kalau untuk ke catwalk, tapi lebih ke foto. Kalau Foto. foto itu dari 2013 sudah mulai aktif banget. 2013 sudah aktif foto. Instagramnya boleh kasih tahu? Boleh. Ya, Sob. Cecilia Su, jangan lupa buat di follow gitu. Tapi nanti aku diketik di bawah deh, soalnya agak-agak alay. Esenya. Esnya alay. Nah, kalau nanti kalian Jokers lihat foto-fotonya Cecil, kalau Jo lihat sih kamu lebih ke foto ya, dan foto pun kayaknya lebih model-model dewasa gitu ya. Betul. Iya, lebih ke situ karena memang terakhir-terakhir juga kan memang aku di majalah dewasa juga. Oke. Gitu, terakhir-terakhir. Cuman setelah itu nggak diambil lagi. Lebih ke yang lain, kayak ke sitkom Oke. gitu-gitu. Ada pengalaman menarik nggak saat jadi model dewasa? Pengalaman menarik sekaligus pengalaman yang menyedihkan atau ya seperti itu. Pengalaman Yang menarik, yang senang-senangnya aja dulu. yang senang-senangnya paling ya karena bisa dilihat banyak orang gitu, dikagumi banyak laki-laki Oke. gitu kan. Seperti biasa konten pemersatu bangsa kan ya itu gitu kan. Bener ya. Gitu kan, konten pemersatu bangsa itu pasti itu. Yang pertama senangnya memang karena banyak laki-laki yang ya kagum gitu Nah. ya. Meskipun memang kebanyakan dari yang kagum itu Nah. mikirnya yang lain-lain Benar, gitu. benar. Cuman lebih ke ya happy gitu Oke. kalau aku pribadi. Cuman kalau yang sedihnya kadang suka dianggap kayak kita teh murahan banget gitu. Itu aja. Sampaikan sama Jokers bahwa itu hanya pekerjaan kamu, Iya. selebihnya enggak. Jadi gini Jokers, sebenarnya manusia atau wanita yang berfoto seksi itu nggak semuanya dia bisa maksudnya Murahan atau ya, gampangan, murahan atau jangan dicap negatif. Ya betul. Oke. Karena kan kalian juga belum tahu gimana kehidupan kita di luar foto itu gitu kan. Oke. Kita pada saat pakai baju seksi atau bikini atau apapun hanya pada saat itu. Nggak mungkin juga kalau lagi jalan-jalan pakai gitu kan. Nyala, Iya, meureunna anu ngabaledog. gitu. Makanya kamu juga belum, kalian semua juga belum pada tahu kehidupannya, kehidupan emak gimana, kehidupan aku gimana. Jadi maksudnya jangan suka ngejudge orang dari penampilannya gitu kalau aku sih. Jadi tolong jauh-jauhilah pikiran yang lain-lain ya. Iya gitu. Oke. Karena kan sekarang banyak banget orang-orang yang lebih kayaknya ngurusin kehidupan orang lain daripada banget coba daripada pisan. ngurusin kehidupan dia sendiri gitu Dia kan. sendiri nggak diurus malah. Iya, padahal dia sendiri kenapa sih kamu nggak coba buat maju dulu gitu Benar, diri benar, kamu gitu. benar. Kalau kamu udah maju yuk kita Bareng-bareng. sama-sama gitu. Oke. Ada juga yang
ngeleneh misalnya nge-DM atau apa? Ada banyak, sampai nge-DM-in foto gitu, esek-esek. foto bagian itunya, mau nggak katanya terus gitu, terus kamu mau nggak saya bayar gitu-gitu, banyak banget yang nge-DM gitu karena tapi ya aku nggak nyalahin karena itu resiko pekerjaan aku ya, Maya. Aku menerima pekerjaan itu udah pasti laki-laki bakal berpikir seperti itu gitu. Makanya Jo di tayangan kemarin itu Jo kan minta tolong sama Cecil untuk ngeprank Ayah Ibrahim. Kebetulan waktu itu Cecil bilang, saya pernah diajak collab sama Ayah sama manajernya. Saya Kak Idean. Sil, gimana kalau kamu nanti ngerjain ayahnya bahwa kamu pernah di chat bahwa kamu pernah diajak yang enggak. Akhirnya terjadilah itu ya. Karena memang buat Cecil sendiri itu pernah kejadian. Pernah, ya kan? memang sering banget. Nah, kayak gitu. Terus cara nolaknya gimana kamu? Atau cara ngasih tahu mereka? Kalau DM itu kadang kalau aku ada yang harus di allow dulu kan. Kadang-kadang aku cuman ya udah lihat doang, nggak diapa-apain gitu. Jadi nggak dipeduliin. Ya, cuman nggak dibalas atau nggak dibalas. Cuman kalau misalkan ada yang suka ngasihin nomor gitu. Kadang-kadang nah kalau kayak gitu aku suka cari ini siapa yang ngasih nomor. Maksud aku jadi orang tuh ada tata keramanya gitu. Kalau mau ngasih nomor tanya dulu sama orangnya yang punya nomornya mau apa enggak gitu. Oh, kamu dikasih nomor kamu tuh sama orang gitu. Tiba-tiba orang itu ngechat ke aku bilang tahu dari mana, nggak pernah mau bilang kan. Akhirnya ketika aku tahu orangnya, ini dapat dari si ini ya, aku pasti langsung marah. Kenapa kamu nggak tanya dulu? Itu kan nomor privacy ya. Benar. Maksudnya nggak semua orang harus tahu dan aku juga nggak mau males ganti-ganti nomor karena banyak yang udah tahu nomor ini. Tapi memang iya sih harusnya mah permit dulu kalau ada apa-apa. Misalnya kalau ada pekerjaan entah itu MC atau apa, aku juga kan permit dulu. Permit apalagi dulu. Misalnya ini ujung-ujung ngasih aja gitu. terus kerjaannya yang lain. Nggak jelas gitu. Nah itu Jokers, jadi tetap kita harus berhati-hati dalam hal apapun, termasuk juga Cecil dan pekerjaannya. Dari dunia model kemudian Cecil juga merambah ke dunia sinetron. Betul. Yang terkenal sitkom dulu Kampung Randa. Nah ini Kampung Randa ini lucu juga nih. Ceritain Sil gimana Kampung Randa itu. Jadi Kampung Randa itu ceritanya dulu aku tinggal di suatu kampung. Di kampung itu isinya semua randa alias janda. Nah aku bagian namanya Mimin. Randa Mimin ya, Mimin. Randa Mimin itu janda yang paling gatel pokoknya yang paling sesuai ya identik. Benar. Lu sih diidentikannya selalu begitu. Selalu, aku juga nggak ngerti ya Mak, kenapa sih aku nggak yang biasa-biasa aja gitu. Tapi selalu orang tuh nge-iconinnya ke situ gitu. Karena look mungkin. Look. Iya, jadi kadang-kadang misalnya gini, untuk peran itu dilihat dari looknya dulu. Kadang-kadang misalnya, oh ini bagusnya protagonis, oh ini antagonis, oh ini nakal gitu. Oh ini yang tertindas dan lain sebagainya. Mungkin itu looknya memang looknya gitu kali ya, looknya pelakor. Karena memang di cerita itu juga sama gitu. Pelakor. Jadi semua laki-laki bahkan yang kepala desa, terus hansip, semua RT, semua pada tergoda sama Mimin gitu. Sombong amat. Yang lain emang randa juga, cuman nggak kayak aku gitu. Aku randanya lebih ke yang morotin uang gitu kan, terus yang godain gitu. Udah lah pokoknya gitu. Dan luar biasanya di Kampung Randa ini kamu juga bikin single ya? Iya. Sama Bandung Musik. Bandung Musik berapa orang penyanyinya? 4. Oke. Judulnya Mung Dicandung. Mung Dicandung. Jadi kalau misalkan Mung Dicandung artinya nggak mau dimadu. Karena ini versi Sunda ya. Emang tayangan itu juga tayangan Sunda? Iya, tayangan Sunda. Nah dari Kampung Randa, terus kamu juga sekarang lagi terlibat di Sketsa Bodornya. Ya. Ini Aldo Channel. Aldo Channel nih, yang mau support Aldo Channel boleh ya. Terus kemudian setelah itu apa lagi ya paling itu aja sih. Tapi belum ada terakhir karena ada pandemi ini semua nggak ada, jadi benar. Dunia hiburan selesai ya. Kemarin waktu benar-benar 3 bulan diem di rumah tuh nggak kemana-mana, lebih kayak ke ya Allah ngapain ya gitu, nggak ada. Makan pasti. Lebih ke makan, terus lebih dekat sih sama yang Tuhan Maha Kuasa, gitu. Alhamdulillah. Lebih dekat karena kan lebih waktu awal-awal tuh berita pandemi ini lebih kayak nyeremin gitu kan, gimana. Kebetulan kan waktu pas lagi pandemi ini lagi bulan apa ya?
Februari, Februari ya? Januari, Februari. Januari, Februari. Gongnya itu Maret. Itu benar-benar yang aku di rumah nggak kemana-mana, yang cuman diem. Karena kan juga di rumah nggak mungkin kalau misalkan ibuku sholat aku enggak gitu kan. Jadi nyala. awalnya dari nggak enak gitu, awalnya dari nggak enak gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku ya sholat jarang-jarang gitu, bolong-bolong. Karena aku di rumah, alhamdulillah jadi lebih ke ya aku nggak, Khusyuk lah. ya lebih nggak enak kalau ngelihat masa sih yang lain pada ibadah aku enggak. Ya awalnya juga nggak apa-apa, boleh seperti itu. Akhirnya kan Iya, termotivasi lanjut. untuk Akhirnya lebih oh ya udah memang harus gini, dan memang rasanya nyaman juga sih Mak kalau Alhamdulillah. itu. Ya. Oke, Cecil, bicara beberapa profesi yang kamu jalankan, model, penyanyi, pemain sinetron. Kamu lebih prepare ke mana sih, lebih enak yang mana di antara beberapa profesi itu? Lebih enak ke acting sih, karena Acting ya? karena suka gini loh Mak. Kadang-kadang aku dandan juga di depan kaca, kadang suka yang ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Oh, di IG kamu juga gitu iya, ya? apa sih suka gitu-gitu? Kamu ya dasar wanita jahanam, suka gitu-gitu. Kayak orang gila. Suka gitu. Terus jadi kamu juga saya lihat di Instagram banyak terobsesi dengan Ariel deh. iya. Ariel, ya Allah. sampein I love kumaha. you. Pokoknya aku aku padamu lah pokoknya. Serang ya. I love you pokoknya gebeg-gebeg. Aku teh sampai yang aduh, kata aku teh bener nggak ya? Kata aku teh aku pengen banget. Ketemu. Banyak orang yang jadinya ngechat nge-DM ke akunya yang bilang ya udah katanya teh hajar aja nanti pasti hanya mau gini-gini. Maksud aku cuma pengen ketemu loh. Kenapa sih harus mikirnya ke yang lain-lain dulu? Aku memang pengen ketemu. Kamu ngefans atau Emang kagum ngefans, atau apa? ngefans dari pas dia keluar single album Mimpi Yang Sempurna ya. Oke. Itu 2003. Itu aku masih SD. Aku udah suka coba sama AA, coba SD bayangin. dong dia SD ya. pengen sama Ariel. Karena suaranya awalnya Udah dulu pernah ketemu belum? belum pernah Oke. sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa dipertemukan ya. Amin. Kamu pengen banget. Pengen banget, pengen foto beneran. Bayangin. Aku sampai bikinin video AA dipotong-potong orang digigitkan nih. coba. Ya, disatu-satuin sama aku ngomong kayak orang gila. Coba. Aduh ya Allah. Melalui Lukman Noah ya, tolong saya minta untuk kita pertemukan antara Mimin dan Mimin Ariel. dan Ariel. Ya Allah, aku pasti lagi. Karek happy pisan. Kamu mau ngapain kalau misalnya Mau Insta story, mau foto, mau ngapain, pokoknya aku mah erek full, we nggak akan main handphone balesin yang lain dulu. Aku mau pokoknya full we untuk pokoknya Ariel. untuk AA we. Nice. Sok AA. ngomong ke AA. I love you A. Aku pengen ketemu A. Tolong dong kasihan ya. Tapi cerik-cerik atuh satu. Aku tuh pengen pisan ketemu sama AA. Ya Allah A. Karena? Aku dari dulu coba. Aku tuh selalu karena gini, dia tuh suaranya enak pisan. Banget ya. Banget gitu. Setuju. Terus khas banget itu teh suka terngiang-ngiang gitu di telinga aku. Ya Allah A. Kamu nu separuh. Separuh aku. Kamu separuh aku A. Aduh ya Allah. Udah banyak atuh pasti. Pasti. Yang fans banget sama Banget, dia. iya, banyak. Artis juga banyak yang Iya. artis yang udah bener-bener Yang top betul, gitu betul. masih fans gitu sama dia. Ya. Atau bantuin sama siapa, sama si Alukman atau Sok. nggak apa-apa, aku jadi Aku model sih kenalnya sama Lukman. ya, jadi model fotonya nggak apa-apa deh, tapi ada A-nya di situ. Bener. Ya. Oke, mudah-mudahannya Lukman segera kita ngobrol, kemudian segera kita pertemukan Cecil dan Ariel. Iya ya. Ya, Suka jadi mudah-mudahan. konten ya. Mudah-mudahan Nanti langsung jadi konten loh. Iyalah, aku Iya. mah nggak akan menyanyiakan Iya kan, kesempatan pasti. itu. Hari ini aja Cecil sudah bantu saya untuk nge-prank. Betul. Nanti berarti saya punya hutang Untuk bantuin dia mempertemukan dia dengan Ariel. Aduh, ya Allah kakak. Gas dulu dong. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Nah, ini kan demi kebaikan ya. Iyalah. Bukan yang lain-lain loh. Enggak yang lain-lain memang. Jadi mempertemukan antara fansnya dengan idolanya. Itu bisa jadi konten juga. Ya Allah, Iya. geus teu kabayang. Oke, Jokers, Iya. kita harus segera menyudahi obrolan ini. Sebenarnya seru banget kita ngobrol sama Cecil, tapi ya sama Cecil juga Durasi banyak ya? kesibukan, terus durasi jangan terlalu Iya. panjang juga, gitu ya kan? Iya. Sil, satu hal yang pengen Jo tanya ke kamu, dalam kondisi seperti ini, apa yang kamu harapin
kan kondisi lagi benar-benar serba susah sekarang nih. Betul. Kondisi lagi benar-benar, apalagi di dunia kita, dunia entertainment yang memang terganggu banget. Apa yang kamu harapin dari semua ini? Aku sih berharapnya lebih pengen cepet segera berakhir ya. Semua orang Amin, juga pasti amin, pengennya amin. kayak gitu. Cuman lebih ke sekarang gimana caranya kita survive untuk cari jalan lain Betul. selain dari dunia yang biasa kita gali gitu Amin, uangnya kan. Karena memang kerasa banget bagi pekerja-pekerja seni kalau lagi pandemi kayak gini bener-bener semua hilang gitu. Banget. Foto semua aku Nah, foto hilang, betul. terus sitcom yang kayak gitu juga nggak ada gitu kan. Nggak boleh kan? Iya, nggak boleh, apalagi berkerumun gitu, Iya. berkumpul gitu kan nggak boleh gitu. Makanya kerasa banget yang uang nih, aduh gimana ya, gimana. Sampai aku jor-joran ke endorse dulu gitu Oh, karena iya, benar. karena udah cuman itu gitu kan, Benar. nggak ada lagi yang, maksudnya nggak ada lagi yang bisa aku lakuin apa nih gitu. Kalau Ini kalau ada yang mau endorse Galeri Denijo juga boleh iya loh. dong, harus dong. Kalau yang mau endorse ke Galeri Denijo kan nanti bisa langsung di up di YouTube nih. Itu dia. Ya kan? Kan? Oke, Sese. Ya. Terima kasih sudah ngobrol sama Jo. Sama-sama, semoga Galeri Denijo semakin maju. Amin, saya. Terus YouTube-nya naik terus. Amin, Sil. Sampai nanti dapat apa namanya yang gitu tuh? Gold, Platinum. Amin. Amin ya Allah, Itu, mudah-mudahan amin. doanya terkabul. Harus. Dan dengan itu juga tentunya Jokers jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, and comment. Dan pastikan nonton Galeri Denijo setiap hari Rabu dan Sabtu jam 1 siang. Oke. Akhirnya saya Denijo. Dan saya Cecilia Su. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Thank you. I love you. Ariel.